Menurut pemahaman yang paling umum, sebuah keputusan adalah seleksi terhadap dua pilihan alternatif atau lebih. Berikut ini pendapat ahli mengenai proses pengambilan keputusan membeli yang dilakukan konsumen. Menurut Kotler, terdapat 5 proses kebutuhan pembelian yang dilalui oleh setiap individu dalam melakukan pembelian, yaitu pengenalan kebutuhan adalah tahap awal keputusan membeli. Konsumen mengenali adanya masalah kebutuhan akan produk yang akan ia beli. Konsumen merasa adanya perbedaan antara keadaan nyata dan keadaan yang dia inginkan. Kebutuhan sangat dipicu oleh rangsangan internal dan rangsangan eksternal atau pengaruh pengguna produk serupa sesuai kebutuhan. Tahap keputusan pembelian yang dapat merangsang konsumen untuk mencari informasi lebih banyak. Konsumen mungkin hanya meningkatkan perhatian atau mungkin aktif mencari informasi. Evaluasi alternatif. Proses yang dilakukan konsumen untuk menggunakan informasi yang didapat untuk mengevaluasi alternatif yang ada. Proses memilih produk yang akan dibeli. Keputusan pembelian. Konsumen merencanakan untuk membeli sebuah produk dan kemudian membeli produk tertentu untuk pemenuhan kebutuhan. Tingkah laku pasca pembelian, yaitu tindak lanjut setelah membeli berdasarkan pada rasa puas atau tidaknya konsumen pada produk yang digunakan. Nama saya Kamila Nurul Aini. Saya ke mall tuh biasanya buat main, nonton bioskop, sama beli baju, beli kebutuhan pokok gitu deh. Biasanya sih saya buat refreshing, terus cuci-cuci mata, tapi kali ini buat shopping sih, lagi habis mau gajian nih soalnya. Saya mengunjungi mall untuk kebutuhan belanja ya sehari-hari di mall, karena di mall tuh suka banyak promo yang murah-murah. Jadi lebih senangnya ke mall sambil lihat-lihat juga di mall. Kalau ke mall sih biasanya beli kebutuhan bulanan kayak skincare, body care, terus mie, telur, yang gitu sih. Tujuan utamanya yaitu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Biasanya sih saya dapat informasinya dari sosial media. Saya waktu itu kesini diajak teman sih, jadi saya tahu mall ini dari teman. Biasanya tahu di mall itu dari teman-teman saya ya, yang sering-sering ke mall. Kebetulan mallnya juga nggak terlalu jauh dari rumah, jadi ya suka aja pergi ke mall. Tahu mall dari rekomendasi dari teman-teman sih. Untuk informasi sih saya taunya sendiri. Dulu kan waktu zamannya kerja suka mampir ke situ, ke Mall Botani, lagi nunggu angkotnya juga di depan Mall Botani. Jadi sering belanja di Mall Botani. Yang pertama sih dari lokasi ya, harus strategis, sama fasilitasnya sih yang nyaman, yang lengkap gitu. Yang pertama tuh karena bersih lah, jelas mall itu kan tempatnya bersih, terus nyaman, lebih nggak kayak pasar tradisional. Jadi saya lebih pilih mall sih. Seneng banget belanja di mall, soalnya kalau belanja di mall tuh enak ya tempatnya, udah bersih, terus nyaman, terus parkirnya juga enak, nggak terlalu susah-susah banget, parkirnya kan luas ya. Ya itu aja sih, senangnya ya rame juga, senang juga kalau di mall itu. Pertimbangannya yang pertama pasti kelengkapannya supaya gak usah kemana-mana lagi gitu, di satu tempat aja. Yang kedua, musolanya itu paling penting banget, harus nyaman, bersih, rapi, jadi konsumen pun enak gitu buat musolanya. Tempatnya sangat nyaman, bersih, dan cukup lengkap, jadi nggak harus berbelanja kemana-mana, jadi cukup satu tempat aja. Karena di sini fasilitasnya tuh lengkap ya, jadi apa yang saya butuhkan tuh ada gitu di sini. Kayak bioskop, tempat makan kayak gitu-gitu. Saya sih milih di sini karena nyaman, fasilitasnya juga lengkap, enak tempatnya buat hangout. Ya udah itu aja sih paling. Saya sering mengunjungi mall karena satu, mallnya dekat rumah, terus
belanja kebutuhan sehari-hari kan pasti ada terus ya, jadi mau nggak mau harus ke mall. Terus terkadang ada acara-acara kayak arisan apa gitu, jadi otomatis kalau ngadain ada acaranya di mall ya harus ke mall. Jadi ya gitu deh, sering-sering ke mall deh, apalagi weekend pasti perginya ke mall terus. Yang pertama pasti lokasinya yang strategis, yang kedua kelengkapan produk yang dibutuhkannya, yang ketiga fasilitas penunjang lainnya kayak WC, musola yang nyaman dan bersih. Selain nyaman, tempatnya juga sangat strategis. Iya, saya puas dengan pelayanan yang diberikan di mall ini. Ya, saya puas dengan pelayanan dan fasilitas yang disediakan oleh mall. Pelayanan di mall itu ya tergantung mallnya ya. Menurut saya sih lumayan juga ya pelayanannya. Tapi terkadang ada kebutuhan juga yang nggak ada di mall itu. Tapi kayaknya semua oke-oke sih kalau pelayanan oke lah, puas lah. Kalau secara keseluruhan sih di mall ini udah cukup bagus ya pelayanannya. Yang kurang itu cuma satu, fasilitas musolanya kadang ukurannya suka bau aja sih. Cukup puas karena pelayanannya sangat baik dan karyawannya pun ramah-ramah. Pengenalan masalah. Berdasarkan hasil wawancara, narasumber pergi ke mall yaitu untuk berbelanja kebutuhan primer, juga kebutuhan sekunder, mencari hiburan atau refreshing, menonton film di bioskop, dan untuk keperluan lain. Sesuai kebutuhan dan keinginan, narasumber harus memikirkan mall seperti apa yang diinginkan agar dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa narasumber mendapatkan informasi mengenai mall dari media elektronik, teman, dan pengalaman pribadi. Mengevaluasi alternatif. Setelah mendapatkan banyak informasi dari media elektronik, teman-teman, dan berdasarkan pengalaman pribadi, narasumber mengevaluasi alternatif mall mana yang akan dikunjungi untuk memenuhi kebutuhan. Narasumber mempertimbangkan beberapa hal seperti lokasi, fasilitas, kelengkapan, kenyamanan, dan kebersihan. Setelah melalui tahap evaluasi alternatif, narasumber memutuskan untuk mengunjungi Mall Botanic Square karena Mall Botanic Square memiliki fasilitas yang lengkap, nyaman untuk berbelanja, dan kelengkapan produk-produk yang ditawarkan. Keunggulan dari Mall Botanic Square adalah lokasi yang strategis yang berada di pusat kota, juga fasilitas yang disediakan Mall Botanic Square untuk pengunjung seperti musola, toilet, dan tempat parkir sangat lengkap dan nyaman. Evaluasi pasca pembelian. Setelah narasumber mengunjungi Mall Botanic Square, narasumber merasa puas dengan skala pelayanan yang diberikan, dan juga narasumber merasa terbantu dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.